Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 103-104 Chang Heifu. Namun, separuh dari karangan ini tiba-tiba menimbulkan kegemparan besar di tim sastra Cina sekolah menengah atas. Di seluruh kantor, sangat sedikit guru yang mampu memahami karangan tersebut. Bahkan tetua yang Kecang hanya mampu membaca seluruh teks, tetapi ia masih belum dapat memahami sepenuhnya beberapa karakter yang mendalam di dalamnya. Melihat pemandangan ini, Selin Gao tercengang saat itu juga. Jauh di dalam hatinya, ia masih tidak mau percaya bahwa ini adalah karangan yang ditulis oleh Kevin Ye. Namun, jika kertas ujian itu bukan milik Kevin Ye, dan jika tidak dijelaskan siapa yang menulisnya, karangan yang begitu mendalam, mungkin itu bukanlah sesuatu yang dapat ditulis oleh siswa biasa. Tidak mungkin itu benar-benar seperti yang dikatakan Guru Zhang, Kevin Ye adalah seorang jenius yang berbakat, dia tidak masuk akal. Selin Gao bergumam, ekspresinya sangat gembira. Zhang Jue kemudian bercanda kepada Selin Gao, Guru Gao, Anda benar-benar telah bertemu dengan harta karun kali ini. Ini masih pertama kalinya saya bertemu dengan seorang siswa yang dapat menulis karangan menggunakan tubuhnya. Selin Gao mendongak, dan memaksakan senyum pada Zhang Jue. Pada saat ini, tim pembaca di kantor sedang mengganti kertas ujian mereka dan mengobrol santai. Suasana tiba-tiba menjadi ramai. Namun, sebagian besar diskusi mereka berkisar pada komposisi yang mendalam dan Kevin Ye sendiri. Untuk seorang siswa yang mampu menulis esai seperti itu, Kevin Ye itu seharusnya tidak bodoh, kan? Guru perempuan, Xiao Juan, bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu. Jika ini terjadi pada siswa lain, saya paling-paling hanya akan terkejut. Namun karena komposisi ini ditulis oleh Kevin Ye, maka itu bukan kejutan, tetapi ketakutan. Hasil Kevin Ye diketahui di seluruh sekolah, dan setiap saat, tanpa kecuali, dia akan menjadi yang terakhir dalam ujian. Baginya untuk dapat menghasilkan makalah seperti itu memang menakutkan. Mungkinkah dia memakan obat ajaib? Pikirannya tiba-tiba menyala. Saya dengar, Kevin Ye ini sama sekali tidak bodoh. Jika kalian melihat forum sekolah, kalian akan dapat menemukan banyak informasi tentangnya. Beberapa hari ini, dia sangat populer. Dia pada dasarnya telah menjadi idola banyak gadis. Hehe, putra gadis kecil, mereka semua memuja anak laki-laki yang kuat, orang aneh yang dapat melawan 100 orang sendirian dipuja, tidak ada yang perlu dikejutkan. Begitu kalian mengatakan itu, aku mulai penasaran, seperti apa sebenarnya Kevin Ye ini. Mungkin dia saudara yang tampan, tetapi Guru Gao paling tahu ini. Ada apa, Xiaolan, jangan bilang kau jatuh cinta padanya. Cinta antar guru. Ini tidak diperbolehkan di Yizong, kan? Xiao Juan, dasar gadis sialan, omong kosong apa yang kau ucapkan? Ganti saja kertasmu. Para guru bahasa saling berdiskusi. Terkadang, para guru masih agak serius di depan para siswa. Namun, secara pribadi, mereka memiliki wajah yang berbeda dan bahkan memiliki aksen kuning. Ini bahkan lebih keterlaluan daripada orang normal. Di seluruh kantor, hanya penatua yang Kecang yang tetap diam seperti seorang sarjana tua, saat dia dengan sepenuh hati mempelajari esai Kevin Ye. Sambil melihatnya, dia mendesah kagum dan menggelengkan kepalanya dari waktu ke waktu, bergumam pada dirinya sendiri, apa sebenarnya kata ini? Apakah itu karakter, kabut? Sepertinya tidak, sepertinya tidak. Lihat, orang tua itu benar-benar khawatir kali ini. Saya pikir jika guru yang tidak mengerti esai ini hari ini, dia mungkin tidak bisa tidur nyenyak. Itu benar, guru yang biasanya tidak memiliki hobi apapun, tetapi suka membaca esai teman-teman sekelasnya. Esai-esai yang ditulis dengan baik itu bahkan disimpan sebagai kenang-kenangan, jika diletakkan di depannya, dia tidak akan bisa tidur nyenyak seperti kucing tua. Meskipun guru-guru bahasa muda ini juga terkejut dengan komposisi Kevin Ye, bagaimanapun juga, pengalaman mereka terbatas, dan pengetahuan mereka terbatas pada bahasa itu sendiri. Jadi, mereka tidak terbiasa dengan tulisan Prakin, mampu memahami 1/10 dari tulisan itu sudah tidak mudah. Karena itu, mereka tidak seperti lelaki tua yang Kecang, yang akan berjuang untuk melepaskan sebuah esai. Tepat ketika guru-guru bahasa muda ini berdiskusi tanpa henti di antara mereka sendiri, tetua yang Kecang tiba-tiba berdiri, melempar kacamatanya, dan berjalan ke tengah kantor sambil membawa kertas ujian. Kalian semua terus membaca, aku akan keluar sebentar. Kepala yang, kemana kalian pergi? Zhang Jue memiliki senyum lembut di wajahnya saat dia menanyakan ini. Yang Kecang membelai rambutnya yang beruban, aku akan pergi ke kantor kepala sekolah. Presiden Jiang adalah seorang mahasiswa sejarah dan sangat berpengetahuan tentang bahasa-bahasa kuno.
Setelah berhenti sejenak, Yang Kaichang melanjutkan, oh benar, Guru Gao, ikutlah juga. Kevin Ye ini tampaknya adalah muridmu, jika Presiden Jiang bertanya tentangnya, kau seharusnya tahu yang sebenarnya. Selin Gao merasa bimbang. Tak berdaya, direktur yang memanggilnya, dan dia hanya bisa mengalah dan mengikuti. Ketika Yang Kaichang dan Selin Gao pergi, seluruh kantor menjadi gempar. Semua orang menoleh untuk mendengarkan. Mereka semua lebih bersemangat dari sebelumnya, seperti burung-burung kecil yang berada di tempat terbuka. Orang tua ini benar-benar keras kepala. Dia bahkan mengeluarkan esai untuk mencari Presiden Jiang. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Hehe, aku penasaran apakah Presiden Jiang akan terkejut jika dia tahu bahwa ini adalah esai yang ditulis oleh Kevin Ye. Menurutmu, apakah Presiden Jiang akan memberikan hadiah? Atau haruskah kita memberi orang tua ini teguran? Aku tidak tahu. Itu tergantung pada suasana hati kepala sekolah kita. Di dalam ruang kepala sekolah, Jiang Tiansheng masih sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai kepala sekolah dari sebuah sekolah menengah atas yang penting, meskipun di permukaan, tampak berkilau, dia sebenarnya seperti seorang siswa, menjalani hidupnya dengan bangun lebih awal dari seekor ayam dan tidur lebih lambat dari seekor ayam. Ditambah lagi, minggu ini gilirannya untuk bertugas, jadi dia bahkan tidak pulang ke rumah dan tetap di sekolah. Dong dong dong, dong dong dong. Serangkaian ketukan berirama di pintu mengganggu alur pikiran Jiang Tiansheng, membuatnya mendesah karena malu. Yang Kaichang membuka pintu kantor kepala sekolah dan masuk bersama Selin Gao. Melihat Yang Kaichang, Jiang Tiansheng memaksakan senyum di wajahnya, dan segera berdiri, Guru Yang, sudah waktunya, mengapa Anda ingin datang ke tempatku? Oh, Guru Gao juga ada di sini. Melihat Selin Gao, Jiang Tiansheng berkata dengan kesal. Pada akhirnya, Yang Kaichang masih orang tua yang berkualifikasi, jadi bahkan setelah melihat wajah Jiang Tiansheng, ekspresinya tidak banyak berubah. Jiang Tiansheng mengangguk ke arah Yang Kaichang dan Selin Gao, dan dengan sopan berkata, silakan duduk. Tiba-tiba, Jiang Tiansheng menatap Yang Kaichang, Guru Yang, Anda datang ke kantor kepala sekolah larut malam, apakah terjadi sesuatu di sekolah? Yang Kaichang tertawa terbahak-bahak, ini bukan masalah besar, hanya saja saya menemukan esai yang cukup bagus. Seperti kata pepatah, mari kita nikmati bersama, jadi saya akan menunjukkannya kepada Anda, Jiang kecil. Saat dia berbicara, Yang Kaichang meletakkan kertas Kevin Ye di atas meja Jiang Tiansheng. Jiang Tiansheng merasa getir di hatinya. Apa-apaan ini? Apakah esai layak ditunjukkan kepadaku? Guru yang ini benar-benar tahu cara mencarikan pekerjaan untukku, kepala sekolah. Namun, sebagai kepala sekolah, Jiang Tiansheng tidak akan duduk diam dan membaca esai yang ditulis oleh murid-muridnya. Lagi pula, ada banyak pekerjaan administratif di sekolah yang harus ditangani olehnya. Mengambil kertas ujian, Jiang Tiansheng dengan santai membolak-baliknya, menganggapnya seolah-olah dia mencoba menipu Yang Kaichang. Tetapi ketika Jiang Tiansheng melihat buku itu, dia mengerutkan kening dengan wajah penuh kejutan. Zhang Heifu, sebenarnya adalah esai yang ditulis oleh Xiao Su. Ini cukup baru. Ya, orang tua ini juga melihat bahwa esai ini berbeda dari yang lain. Selain itu, saya tidak begitu tahu beberapa karakter yang digunakan di dalamnya, itulah sebabnya saya membiarkan Anda melihatnya. Anda adalah seorang sarjana sejarah dan ahli dalam bahasa kuno. Anda seharusnya tahu sesuatu tentang ini. Yang Kaichang berkata dengan wajah penuh senyum dan kepuasan. Jiang Tiansheng menganggukkan kepalanya, sejarah adalah mata pelajaran yang paling dikuasainya, dan dia tertawa pelan. Setelah Kaisar pertama menyatukan 6 negara, mereka semua menulis buku yang sama dan mengikuti jalan yang sama, itulah cara mereka mendapatkan tubuh mereka. Tulisan-tulisan periode Prakin rumit, terutama yang digunakan di antara negara-negara Tiro, yang hampir semuanya monolitik dan sulit diuraikan. Xiao Fu muncul di dinasti Qin dan berkembang pesat di dinasti Han. Dia mencocokkan Hanfu yang elegan dengan font kecilnya. Mereka benar-benar saling melengkapi. Itu benar. Saya sendiri menerbitkan ujian sastra Tiongkok untuk tahun kedua sekolah menengah. Jika saya ingat dengan benar, saya hanya dapat memberi Anda satu kalimat untuk esai ini, dan itu adalah bola matahari dari sungai yang terbenam. Saya tidak menyangka bahwa saya akan melihat esai baru yang ditulis dengan gaya yang begitu kaya ketika saya merevisi kertas ujian hari ini. Itu benar-benar memperluas wawasan saya. Dia mengetuk meja dengan ringan, menyebabkan Jiang Tiansheng menggumamkan sebuah esai dari sudut mulutnya, dan tertawa, gaya sastra itu elegan dan bahasa Indonesia, halus, pesona kuno itu dalam, itu memang esai yang langka dan bagus, memiliki gaya yang agak kuno, mungkin bahkan generasi orang saat ini tidak dapat menulis esai yang begitu mewah. Saya tidak pernah berpikir bahwa bakat seperti itu akan muncul di sekolah kami.
Saya benar-benar tidak tahu siapa siswa ini. Benar saja, seperti yang diharapkan Yang Kaichang, saat dia melihat artikel itu, dia langsung bertanya kepada penulisnya siapa itu. Yang Kaichang tertawa, sekarang kita harus bertanya kepada guru Gao kita. Siswa ini dari kelas guru Gao, dan adalah siswa bernama Kevin Ye. Kevin Ye. Tanpa menunggu Selin Gao berbicara, Jiang Tiansheng tiba-tiba berdiri dan berkata dengan takut, Guru Yang, Anda mengatakan bahwa siswa yang menulis esai ini adalah Kevin Ye. Bab 104 terlalu mudah untuk menerobos. Melihat reaksi Presiden Jiang yang begitu intens, Selin Gao sekali lagi memarahi Kevin Ye dari ujung kepala sampai ujung kaki di dalam hatinya, dan tidak sabar untuk memarahi semua 18 generasi leluhurnya. Pada saat ini, Selin Gao menatap Jiang Tiansheng dengan gentar. Karena takut pemimpin itu akan marah, dia berkata dengan hati-hati, Kepala sekolah, di sana, apakah ada yang salah? Jiang Tiansheng tidak berbicara. Sebaliknya, dia terus-menerus membolak-balik kertas Kevin Ye, saat ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Tepat saat tatapan Jiang Tiansheng beralih ke sungai panjang itu lagi, semuanya tiba-tiba berubah. Di mata Jiang Tiansheng, kata-kata kecil itu mulai melompat satu persatu, memenuhi mata Jiang Tiansheng. Seolah-olah setiap kata bukan lagi kata di atas kertas. Setiap sapuan kuas memberi Jiang Tiansheng rasa kekuatan yang luar biasa. Kepala sekolah, kepala sekolah. Melihat ekspresi aneh Jiang Tiansheng, Selin Gao khawatir dan bertanya lagi. Jiang Tiansheng tersadar, tertawa canggung, dan berkata, Guru Gao, apa yang Anda katakan? Saya hanya asyik membaca artikel, saya tidak memperhatikan. Melihat ekspresi Jiang Tiansheng, Selin Gao segera melambaikan tangannya, tidak ada apa-apa. Jiang Tiansheng terbangun dari pikirannya yang mendalam oleh suara itu. Dia agak tidak senang, tetapi ekspresinya masih tenang. Tetapi setelah berpikir lama, Jiang Tiansheng masih tidak dapat memahami situasinya, dan berpikir, sepertinya saya harus meninggalkan kertas ujian ini, dan mempelajarinya dengan saksama. Memikirkannya dengan sengaja, Jiang Tiansheng berkata, Guru Yang, saya ingin tahu apakah Anda dapat meninggalkan kertas ujian ini untuk saya. Ada beberapa hal yang tidak begitu saya pahami, dan saya perlu mencari beberapa informasi untuk memverifikasinya. Baiklah, baiklah. Tetapi Jiang, Anda harus mendapatkannya sesegera mungkin. Orang tua ini sangat menyukai artikel ini. Bahkan jika saya tidak dapat menjelaskannya dengan jelas selama 1 hari, saya tidak akan dapat tidur nyenyak sepanjang hari. Yang Kaichang menggaruk telinga dan pipinya dengan ekspresi cemas. Baiklah, aku mengerti. Aku akan memberimu jawaban besok. Jiang Tiansheng tertawa. Yang Kaichang bersikap bijaksana, dia segera menepuk pahanya dan berdiri, dan berkata, baiklah, kalau begitu, maka orang tua ini tidak akan mengganggumu dengan pekerjaanmu lagi, kamu bisa menyibukkan diri dulu, aku akan pergi sekarang. Jiang Tiansheng juga berdiri, dan mengantar Yang Kaichang dan ke pintu masuk. Dia kemudian memberi instruksi kepada Selin Gao, Guru Gao, Kevin Ye ini seorang jenius, mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus menjaganya di kelasmu. Hah? Seru Selin Gao kaget. Dia tidak menyangka Presiden Jiang yang biasanya jujur akan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, wajahnya benar-benar dipenuhi dengan kebingungan. Selin Gao awalnya ingin memanfaatkan ujian untuk mengeluarkan Kevin Ye dari kelasnya sendiri, tetapi sekarang, tampaknya mustahil. Terlebih lagi, pemimpinnya telah mengatakan bahwa dia ingin memberikan perhatian khusus kepada Kevin Ye, dan dia takut bahwa dia tidak akan dapat melakukan apapun terhadap si bodoh ini di masa mendatang. Jika dia menyinggung pemimpin karena masalah ini, maka di masa mendatang, promosi dan promosinya akan sia-sia. Selin Gao berjalan sementara jantungnya berdetak kencang melawan jiu-jiu kecilnya sendiri. Setelah mengantar Yang Kaichang dan Selin Gao pergi, Jiang Tiansheng segera kembali ke mejanya sendiri. Sekali lagi, dia dengan hati-hati mengambil kertas Kevin Ye. Matanya membeku saat dia melihat kata-kata di atasnya tanpa berkedip. Setelah beberapa lama, Jiang Tiansheng akhirnya meletakkan kertas ujiannya dan berkata dengan dingin, apa-apaan ini, kenapa perasaan misterius itu tiba-tiba menghilang? Mungkinkah aku hanya berhalusinasi? Sekali lagi melihat kertas ujian Kevin Ye, Jiang Tiansheng menggelengkan kepalanya, mencubit bagian tengah alisnya, mungkin aku terlalu lelah akhir-akhir ini hanya selembar kertas, bagaimana aku bisa memiliki kekuatan ajaib seperti itu? Itu pasti disebabkan oleh kegelisahanku selama periode waktu ini. Sambil bersandar ringan di kursi di belakangnya, Jiang Tiansheng memejamkan mata dan berkonsentrasi sejenak. Setelah mengatur napasnya, Jiang Tiansheng menegakkan tubuhnya sekali lagi dan mengambil kertas ujian, membacanya dengan gembira, sambil tertawa sinis, Kevin Ye, ini sebenarnya kertas ujiannya.
Jika keluarga Ye tahu bahwa dia telah melepaskan bakat seperti itu, bukankah ususnya akan menjadi hijau karena penyesalan? Kata-kata yang anggun, karakter yang polos dan sederhana, sekali lagi tercermin di matanya. Ketika Jiang Tiansheng menenangkan pikirannya dan membaca buku gaya Tiongkok kuno, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Di mata Jiang Tiansheng, kata-kata hitam pada kertas ujian tampaknya telah mendapatkan kehidupannya sendiri saat melompat-lompat liar sekali lagi. Kata-kata hitam besar terbang turun dari kertas ujian dan melayang di udara. Saat kata-kata ini ditulis, setiap goresan seperti ukiran kapak. Tampaknya mengikuti lintasan dan perasaan yang kuat. Jiang Tiansheng berkedip dengan sekuat tenaga, tetapi kata-kata itu masih melintas di depan matanya. Tak lama kemudian, bahkan Jiang Tiansheng sendiri telah mengalami perubahan yang ajaib. Pertama, tubuhnya mulai terangkat perlahan oleh suatu jenis kekuatan, setengah melayang di udara. Pada saat yang sama, ia merasakan dantiannya bergetar tanpa henti. Kata-kata pada kertas ujian mulai beresonansi dengan energi sejati dalam dantiannya setelah setiap goresan menyatu dengan hukum yang kuat. Di kantor kepala sekolah, buku-buku, materi, dan meja teh di sekitarnya mulai bergerak dan melayang di bawah bimbingan kekuatan yang kuat ini. Apa? Kekuatan macam apa ini? Kekuatannya begitu kuat, dan bahkan dapat memengaruhi pikiranku. Jiang Tiansheng tiba-tiba memiliki perasaan aneh, tetapi ia tidak dapat menekan ki sejati dalam tubuhnya. Jiang Tiansheng yang terpaku di udara melihat kata-kata hitam mulai berubah, dan menjadi cahaya keemasan yang mekar dengan puluhan ribu jenis cahaya yang berbeda. Kemudian, cahaya itu melesat melewatinya dan membekas satu persatu di dahinya. Jiang Tiansheng merasa bahwa ia tampaknya telah memahami sesuatu dalam pikiran bawah sadarnya setiap kali kata-kata itu membanjiri. Kekuatan magis itu berhubungan dengan alam dan berhubungan dengan Dao. Begitulah, sungai panjang terbentuk, 800 kata tercetak satu demi satu di benak Jiang Tiansheng, dan kemudian menjadi pemahamannya sendiri tentang jalan. Secara bertahap, Jiang Tiansheng merasakan darah di seluruh tubuhnya melonjak, ki sejati di dantiannya melonjak seperti lautan, menyebar ke seluruh tubuhnya. Jiang Tiansheng terlalu akrab dengan perasaan ini, rasanya seperti dia akan membuat terobosan. Suara gemuruh terdengar, dan Jiang Tiansheng merasa seolah-olah seluruh kantor utamanya telah meledak. Ki bawaan tersebar secara acak di sekitar, dan di tengah gelombang kejut, kantor utama yang tidak begitu besar telah hancur hingga tidak dapat dikenali lagi. Tetapi saat ini, Jiang Tiansheng sama sekali tidak peduli, karena dia merasakan dantiannya sendiri mengembang lagi, ki sejati di seluruh tubuhnya menjadi melimpah, peningkatan di alam ini adalah kegembiraan yang sudah lama tidak dia rasakan. Air mata mengalir di sudut mata Jiang Tiansheng saat dia berkata dengan tidak percaya, dia berhasil, sudah 13 tahun, aku tidak pernah menyangka dia benar-benar akan berhasil hari ini. Negara harimau sapi, apakah ini kekuatan negara harimau sapi? Seperti kata pepatah, itu tersembunyi di kota, tidak seorang pun akan mengira bahwa kepala sekolah, Jiang Tiansheng yang halus dan terpelajar, sebenarnya adalah ahli seni bela diri yang tersembunyi. 13 tahun yang lalu, Jiang Tiansheng dianggap cukup terkenal di dunia seni bela diri. Ia telah mencapai tahap ular roh dari alam pralangit, dan dikenal sebagai sarjana berwajah dingin. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, Jiang Tiansheng tiba-tiba pensiun ke kampung halamannya, Linhai, dan menjadi guru biasa 13 tahun yang lalu. Selama 13 tahun ini, kultivasi Jiang Tiansheng selalu mandek di tahap ular roh, tanpa kemajuan sama sekali. Jiang Tiansheng mencari dengan susah payah selama bertahun-tahun, tetapi masih belum dapat menemukan cara untuk menerobos. Secara logika, ki sejati di dalam tubuhnya seharusnya sudah jenuh, sehingga ia telah berlatih tanpa henti selama 13 tahun berikutnya. Aku seharusnya sudah lama menerobos ular roh dan memasuki tahap harimau sapi. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras Jiang Tian mencoba, tidak ada kemajuan dalam 13 tahun ini. Sampai hari ini, karena keberuntungan, tubuhnya beresonansi dengan energi sejati yang jenuh di tubuhnya, dan dengan satu langkah ia melangkah ke tahap tengah keadaan harimau sapi. Setelah 13 tahun bekerja keras, begitu berhasil, bagaimana mungkin Jiang Tiansheng tidak menangis bahagia? Perlahan membuka matanya, dia menghela napas berat. Saat dia melihat sekeliling, Jiang Tiansheng terkejut menyadari bahwa seluruh kantor kepala sekolah tidak rusak, dan kertas ujian ajaib Kevin Ye masih diam-diam diletakkan di mejanya. Kertas itu tidak bergerak sedikit pun, dan kata-kata di atasnya terlihat jelas. Apa yang baru saja terjadi? Baru saja, aku jelas. Jiang Tiansheng sama sekali tidak bisa memahami pemandangan aneh di depannya ini. Seolah-olah ingatannya masih melekat pada saat ki bawaannya sendiri menghancurkan kantor kepala sekolah. Faktanya, Jiang Tiansheng bahkan tidak tahu bahwa semua ini hanyalah ilusi. Sekarang setelah dia bangun, ilusi komposisi itu hilang.
Namun, Jiang Tiansheng masih dengan jelas merasakan bahwa wilayahnya memang telah meningkat ke negara harimau sapi, dan apa yang dia lihat di matanya membentuk kontras yang sangat besar dengan ki sejati yang kuat di tubuhnya, menyebabkan dia benar-benar bingung. Kata-kata Kevin Ye telah dilatih dengan susah payah selama lebih dari selusin era, dan mengandung pemahamannya tentang Dao di dalamnya. Di mata orang-orang biasa, kata-kata yang mengandung uraian Dao ini bukanlah masalah besar, tetapi di mata para kultivator, itu jelas merupakan harta yang tak ternilai. Selama dia memiliki kesempatan ini, tidak akan sulit untuk menerobos. Mungkin bahkan Kevin Ye tidak menyangka bahwa kaligrafinya akan memiliki efek yang tidak terduga. Tepat saat Jiang Tiansheng sedang bingung dan sangat bingung, sebuah suara dingin yang mengandung keengganan dan ejekan terdengar dari ruang kepala sekolah. Adik muda, kamu iri pada kakak For. Aku tidak menyangka bakat adik muda begitu luar biasa, bahkan mampu membuat terobosan bahkan dengan tidur. Terobosanmu terlalu sederhana, bagaimana kakak For bisa bertahan seperti ini? Mendengar suara ini, Jiang Tiansheng menoleh dengan ganas, dan melihat sepasang mata serigala menatapnya dari kegelapan. Sepasang mutiara malam giok di tangannya terus berputar. Jika orang ini bukan pemimpin geng serigala surgawi, Baritian yang bersisi tiga, lalu siapa dia? Jiang Tiansheng dengan hati-hati menatap Baritian, apa yang kamu lakukan di sini? Baritian tertawa nakal saat dia berjalan menuju Jiang Tiansheng, adik muda, sebagai saudaramu, mengapa kamu tidak datang untuk memberi selamat padaku ketika aku berhasil hari ini? Saat dia berbicara, jari Baritian bergerak, dan mutiara malam giok langsung terlempar ke arah Jiang Tiansheng. Jiang Tiansheng menyerang dengan telapak tangannya, dan dengan kuat mendorong mutiara malam ini kembali ke tempatnya. Kau dan aku sudah lama menjadi orang-orang dari dunia yang berbeda, mengapa berbicara tentang perasaan persaudaraan? Seluruh Lin Hai mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa serigala bersisi tiga Baritian dan kepala sekolah menengah pertama, Jiang Tiansheng, sebenarnya adalah sesama murid dari sekte yang sama, dengan satu hitam dan satu putih. Jika berita ini keluar, banyak orang akan tercengang.